Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Oke Otomotif Channel. Sore hari ini kita dalam bulan Ramadan ya teman-teman. Ini udah puasa yang keberapa ya ini. Dan kebetulan hari ini teman-teman hari Ahad. Jadi kita bengkel libur ya. Cuman ini karena sudah di bengkel terlalu banyak ya. Ini teman-teman bisa lihat tuh. Ini teman-teman udah nggak ada lewat kita servis motor, jadi kita perbaiki yang ini ya. Ini ADP. Jadi teman-teman, ADP ini keluhannya adalah remnya itu seret, rem depan seret, terus bunyi mendesing atau berdenyit ya teman-teman. Jadi kalau dia ngerem itu bunyinya cit begitu ya teman-teman. Jadi di sini ADP ini teman-teman setelah saya perhatikan rem depannya atau cakram depan ya. Jadi di sini ya, kita lihat cakram depannya ini teman-teman berdenyit atau berdesing ya, gitu. Jadi setelah saya perhatikan kampas cakramnya ini habis ya teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial, terutama untuk teman-teman yang masih pemula ataupun yang mau ngerjain motornya sendiri di rumah ya. Jadi ini berlaku untuk semua motor sebenarnya, bukan untuk ADP saja, Honda ADP ya, bukan untuk Honda ADP saja, bisa untuk Vario, Matic yang lain, ataupun motor sport juga seperti itu teman-teman. Jadi kalau sudah kampas cakramnya habis, kampas remnya habis, tentu besi akan ketemu dengan besi, yaitu piringan cakram ketemu dengan besi di kampas cakram itu teman-teman. Jadi tentu akan ada gesekan gitu ya. Jadi efeknya itu pertama akan ada suara berdenyit atau berdesing. Kedua ada suara rem cakram atau piringan cakramnya itu akan tergores ya. Jadi kalau sudah tergores akan ada akibat lagi teman-teman, yaitu pertama kampas cakram akan cepat habis ya teman-teman, karena disebabkan oleh gesekan dari piringan cakram yang sudah baret itu ya, atau sudah kalau bahasa sasaknya itu merang ya teman-teman, udah merang dia, jadi cepat habis nanti kampas cakram itu ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat sama-sama sekarang ya, kita lihat teman-teman. Jadi di sini teman-teman, saya ngerjain motor ini di dalam bengkel ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat saya tutup bengkel, dan karena hari Ahad ya kita nutup. Jadi saya ngerjain di dalam bengkel aja ya. Ya di sini teman-teman bisa perhatikan ya. Nih di piringan cakramnya aja sudah tergores ya. Ini teman-teman tergores. Jadi goresan ini nanti akan cepat menghabiskan atau memakan kampas cakram ya teman-teman. Jadi di sini ya, saya buka aja, ini kampas cakram baru udah saya siapkan ya. Yang ini teman-teman, jadi ini. Jadi di kampas cakramnya ini yang baru ini akan cepat terkikis ya teman-teman. Itu disebabkan oleh piringan cakram yang sudah baret ini ya, udah tergores ini teman-teman. Penyebabnya adalah besi kampas cakram, karena kampasnya udah habis ya. Jadi besi kampas cakram itu ketemu dengan besi piringan cakram ya teman-teman, itu yang mengakibatkan suara berdesing, berdenyit, atau piringan cakram juga rusak jadinya ya teman-teman. Ini baru saja, artinya udah beberapa hari katanya, belum terlalu lama ya. Jadi coba sekarang kita buka. Di sini kita pakai L bintang atau L kembang ya teman-teman, seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita buka. Jadi ini teman-teman, sebelum kita buka kaliper ini ya, jadi saya zoom sedikit ya teman-teman biar lebih jelas ya. Ini jadi kaliper ini sebelum kita buka teman-teman, ada baut ya. Baut ini kita bilang baut penahan kampas cakram ya. Jadi kalau kita sudah buka kaliper ini, nanti susah juga megang kaliper ini ya teman-teman, untuk membuka baut di kaliper ini atau baut tahanan kampas cakram. Jadi sebelum kita buka semuanya kaliper ini, tentu kita longgarin dulu ataupun buka sekali ya baut tahanan kampas cakram ini ya teman-teman. Nah, ini maksud saya, di sini kita gunakan kunci T8 atau kunci segitiga seperti ini, ataupun kunci ring juga bisa ya. Jadi kalau teman-teman pemula ataupun teman-teman yang mau ngerjain sendiri motornya di rumah, bisa kalau punya kunci Inggris juga bisa sebenarnya. Cuman ya nanti kita khawatir bautnya cepat selek ya teman-teman. Ya di sini, ini saya tarik sekali. Jadi ini biasanya kampas cakram bisa langsung terlepas nanti ya.
Oke, kita buka baut yang pakai L kembang ini atau L bintang ini. Jadi ini saya bilang cara mudah membuka atau cara mudah mengganti kampas cakram gitulah ya teman-teman ya. Tanpa harus ke bengkel teman-teman. Nah tuh, baut kampas cakramnya langsung terlepas karena memang bautnya sudah kita lepas ya teman-teman yang ini. Jadi baut ini fungsinya menahan kampas cakram yang ini ya, begini dia teman-teman begitu. Tapi karena sekarang sudah terlepas jadi kampas cakramnya langsung jatuh begitu ya. Oke. Jadi kalau cara kami di sini teman-teman tentu bagian ini ya, lubang ini ya, bagian yang di kaliper ini kita bersihkan, kita benar-benar bersih ya teman-teman. Paling bagus ini kita gunakan air sabun ataupun kalau mau cepat bisa juga pakai bensin ya teman-teman. Di sini kita sikat ya, dan kita taruhkan grease di bagian bracket ini atau baut bracketnya ya, kita bilang gitu, atau baut pegangan cakram lah kita bilang gitu ya, baut pegangan kaliper gitu, maaf teman-teman. Kita buka, bisa pakai palu karet teman-teman. Di sini pakai palu karet bisa, pakai ya kayak gini misalnya obeng-obeng, kepala obeng seperti ini bisa, tapi paling bagus itu pakai palu karet ya biar lebih pas alatnya begitu ya. Ini kita buka dulu teman-teman. Jadi ini biar tidak seret tentu kita lumasi. Kadang teman-teman kalau sudah lama ya di dalam lubang yang ini yang ada seal bolt ini ataupun karet kaliper kita bilang gitu ya, di dalam karet kaliper ini kadang gemuknya ataupun grease-nya itu sudah kering ya. Jadi kita tambahin grease baru aja itu sudah cukup ya. Jadi ini saya contohkan aja teman-teman, nanti kalau masalah bersihkan teman-teman tinggal bersihkan aja sendiri ya, begitu caranya. Memakai sabun bisa ya, digosok pakai sikat gigi ataupun sikat nyuci, sikat cuci itu juga bisa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa saya perlihatkan lagi kampas cakramnya ini teman-teman. Ini sudah tinggal sedikit lagi hampir kena besi ya, bahkan di ujung sini sudah kena besinya, dan di bagian sebelahnya ini teman-teman tuh ini sudah kena besi, artinya kampasnya sudah benar-benar habis ya. Yang di bagian sini ini yang menyebabkan bunyi desingan ataupun berdenyit ya teman-teman di sini, dan ini bahayanya cepat merusak piringan cakram, dan nanti setelah kita pasang kampas baru tentu kampas baru akan cepat rusak lagi ya teman-teman, bahkan tidak sampai bulanan rusak lagi begitu ya. Jadi kalau saran saya jangan sampai kampas cakram itu habis seperti ini ya teman-teman, jangan tunggu sampai habis ya teman-teman. Jadi di sini kita kasih grease dulu ya. Kita kasih grease secukupnya teman-teman di dalam seal boot ini. Kita masukin aja seperti ini ya, tuh. Nggak perlu terlalu banyak ya teman-teman. Di asnya ini juga perlu teman-teman ya. Kalau motor yang sudah tua teman-teman, misalnya Supra ataupun sejenis ya, itu perlu dilakukan pembersihan ya di bagian as-asnya ini, karena memang sudah kering dan sudah kotor sekali ya. Tapi kalau motor baru seperti ADP ini, kita bilang baru lah ya, ini masih tidak ada masalah, tidak ada kotorannya, tinggal kita lumasi aja. Ini saya contohkan teman-teman seperti ini. Jadi kalau masalah pembersihannya tinggal teman-teman sikat aja. Jadi ini nanti kita bersihkan ya, tapi ini biar contoh saja untuk biar kerjanya lebih cepat ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Jadi ini sudah seperti ini sudah enak ya, sudah lancar, keluar masuknya bracket ini sudah lancar. Ini biar tidak ada masalah nanti di saat pengereman ya. Oke, ini kita pasang ya seperti ini teman-teman gitu. Tapi kalau kita lihat ini teman-teman ya, di bagian kampas ini kalau kita pasang ini tidak bisa terpasang ya dua-duanya, karena terlalu jarak antara kampas satu dengan kampas yang lain ini tidak bisa masuk ya. Jadi kita congkel dikit menggunakan kampas yang lama ya, biar kampas baru tidak rusak.
Kita masukin aja kampas lama seperti ini teman-teman. Lalu kita congkel pakai obeng min ya. Usahakan pakai obeng min yang besar ya teman-teman, biar lebih cepat ya. Seperti ini kita tekan aja. Jadi maksud saya mencongkel itu kita tekan ya teman-teman ya, seperti ini tuh. Ini sudah tertekan ya. Jadi kita masukkan kampas cakram baru ya. Ini kalau kita lihat ini masih ya teman-teman, kita kasih lagi tekanan sedikit. Jadi kita congkelnya itu atau menekan piston atau apa, piston kaliper ini ya teman-teman, secukupnya ya. Yang penting ada celah untuk masuknya piringan cakram ya teman-teman. Ya, ini kan tidak ada celah ya teman-teman. Ini nggak ada celah, otomatis nanti di saat kita masukkan ke piringan cakram tidak bisa masuk ya. Berarti kita butuh menekan lagi, kita harus menekan lagi ya. Tidak apa-apa, kita pasang dulu bautnya teman-teman. Ini kita pasang lagi. Tapi seperti yang saya bilang itu teman-teman, ini harus dibersihkan ya. Tapi sebagai contoh aja, biar videonya tidak terlalu panjang. Video ini tentunya teman-teman saya peruntukkan untuk teman-teman yang masih pemula ya, ataupun teman-teman yang mau mengerjakan motornya di rumah ya, ada yang sendiri di rumah. Mungkin belum untuk teman-teman yang udah kerja, mungkin belum gajian, jadi uangnya belum cukup untuk ke bengkel ya, bisa pasang sendiri di rumah ya teman-teman. Setelah selesai kita congkel ya teman-teman, atau tekan bagian dalamnya ini ya, kita lihat di sini ada celah sekitar 4 mili ya teman-teman. Jadi ketebalan piringan cakram itu teman-teman 4 mili. Jadi kita bikin celah di kampas cakram ini kurang lebih 4 mili ataupun 5 mili ya teman-teman. Jadi ini untuk mempermudah pemasangan seperti ini. Jadi jangan sampai nanti teman-teman, saya buka lagi ya, jangan sampai nanti teman-teman masangnya di sini ya teman-teman, di sini ya. Karena pernah saya temuin ya, ternyata motor orang itu katanya, kok motor saya tidak bisa ngerem, dia bilang tidak bisa nyakram. Ternyata pas saya lihat bukan piringan cakramnya yang kena, tapi besinya ya teman-teman. Bukan, maksud saya bukan kampas cakramnya ya, tapi besi ketemu besi jadinya. Oke, seperti ini teman-teman, kita kencengin. Oke, dan untuk pegangan kampasnya juga kita kencengin ya. Oke, jadi sekarang setelah terpasang seperti ini teman-teman, tentu kita tes ya, tes pengeremannya kita tes. Oke teman-teman, kita tes untuk tuasnya kita tes ya. Nah, ini teman-teman tuh, nah langsung bisa ini teman. Ini dijamin pakem ya teman-teman, dijamin pakem, nggak ada masalah ya. Jadi kalau untuk cara servisnya banyak di video-video kami, cari aja di playlist ya teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tentu tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman, biar bisa terhubung dengan video-video kami yang berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.